Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap sehat selalu ya. Dan terus jaga kondisi pada saat masa pandemi seperti ini. Seperti biasa, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 3, tentang mata pelajaran PPKN. Simak penjelasan materinya dengan baik ya, karena seperti biasa, di akhir video nanti akan ada beberapa tugas yang perlu kalian kerjakan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dan sikap toleransi terhadap keragaman. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana. Dan kita hendaknya bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama yaitu terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku, maupun konflik antar agama. Kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak negatif tersebut dapat kita hindari. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia telah menjadi identitas bangsa yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa ini menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bhinneka Tunggal Ika yang dicetuskan oleh Empu Tanttular pada abad 14 ini telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dari dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, kita hendaknya bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Beberapa sikap yang hendak kita hindari adalah sebagai berikut. Pertama yaitu memaksakan kehendak kepada orang lain. Kedua, acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Ketiga, menonjolkan suku, agama, ras, golongan, dan budaya tertentu. Keempat, mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Kelima, cenderung memaksakan kehendak dan berani menempuh tindakan melanggar norma untuk mencapai tujuan. Keenam, mencari keuntungan diri sendiri atau mementingkan diri sendiri daripada untuk kesejahteraan orang lain. Banyak bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keragaman. Apa itu sikap toleransi? Toleransi dapat diartikan sebagai perilaku terbuka yang menghargai segala perbedaan yang ada dengan sesama manusia. Sikap toleransi adalah sebagai berikut. Pertama yaitu menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Kedua, hidup berdampingan secara damai dengan orang lain,
meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Ketiga, berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Apa sih pentingnya sikap toleransi? Yang pertama yaitu membentuk persatuan bangsa. Kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Keempat, memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Bersikap toleransi berarti bersikap sabar, menahan diri, serta menghargai dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki perbedaan pendapat. Berikut ini bentuk-bentuk dari sikap toleransi, yaitu toleransi dalam keragaman agama, toleransi dalam keragaman suku dan ras, toleransi dalam keragaman sosial budaya, serta toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Berikut ini akan dijelaskan mengenai sikap-sikap toleransi tersebut. Pertama yaitu toleransi dalam keragaman agama. Kebebasan beragama dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan adanya jaminan kemerdekaan beragama tersebut, segenap warga negara Indonesia hendaknya mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Sikap toleransi antar umat beragama dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti berikut. Pertama yaitu tidak menghina agama yang diyakini orang lain, tidak memaksakan agama kepada orang lain, menghormati agama yang diyakini orang lain, beribadah dengan baik sesuai ajaran agama yang dianut, hormat, menghormati, dan saling bekerja sama antar umat beragama, memberi kesempatan kepada pemeluk agama lain untuk beribadah, dan menjaga kerukunan antar umat beragama, intern umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Kedua yaitu toleransi dalam keragaman suku dan ras. Masyarakat Indonesia terdiri atas beragam suku dan ras. Tiap-tiap suku bangsa mempunyai ciri khas yang berbeda-beda dengan suku bangsa lainnya. Ciri suku bangsa yang didasarkan atas ciri fisik disebut ras. Jadi, setiap suku bangsa mempunyai rasnya masing-masing. Oleh karena itu, tercipta keragaman ras. Terhadap keragaman yang ada, kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Mengapa demikian? Alasannya, masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku dan ras pada dasarnya merupakan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, dengan sikap toleransi antar suku dan ras, diharapkan akan terjalin persatuan dan kesatuan bangsa hingga dapat memperkukuh NKRI. Berikut ini merupakan sikap-sikap toleransi dalam keragaman suku dan ras. Pertama, saling menghormati dan mengembangkan sikap toleran. Kedua, senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat setiap manusia dengan mengembangkan semangat persatuan dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, dalam pergaulan sehari-hari, kita harus bisa menerima suku-suku dan ras bangsa lain. Ketiga yaitu toleransi dalam keragaman sosial budaya. Indonesia terdiri atas berbagai daerah. Tiap-tiap daerah dihuni oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kehidupan sosial dan budaya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya dan diwariskan oleh nenek moyang kita dari zaman dahulu. Kita sebagai generasi penerus bangsa hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial dan budaya Indonesia. Bagaimanakah caranya? Tentu saja dengan bersikap toleran demi mempertahankan keanekaragaman sosial budaya dalam bentuk tindakan seperti berikut. Pertama yaitu bangga terhadap kebudayaan dalam negeri. Menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia,
mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, menghormati kelompok orang lain yang menjalankan kebiasaan sosial dan adat istiadatnya, menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain, mempelajari dan menguasai seni budaya sesuai minat dan kesenangannya, serta melestarikan dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional seperti seni tari, seni musik, dan seni pertunjukan. Keempat, yaitu toleransi dalam keragaman gender dan mengembangkan kesetaraan gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Setiap orang hendaknya memiliki kesadaran gender, yaitu kesadaran atas konsep yang melekat kedudukan, fungsi, dan peran antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat sejajar. Laki-laki dan perempuan dapat bekerja sama dalam melakukan pembangunan nasional dan menciptakan harmoni sosial. Keragaman gender dapat menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia apabila masyarakat Indonesia menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang sama. Adapun sikap yang dapat dikembangkan dalam menghormati keragaman gender adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan dalam berteman. Kedua, memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, tolong-menolong tanpa membedakan jenis kelamin. Kita harus mempunyai sikap toleransi dalam keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku, ras, sosial, budaya, maupun gender. Sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Pertama, yaitu lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan seperti ini adalah sebagai berikut. Pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, dan mendengarkan serta menjalankan nasihat orang tua. Sedangkan di lingkungan sekolah, contoh sikap toleransi yang dapat kita lakukan. Pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kedua, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Ketiga, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Lalu, di lingkungan masyarakat, contoh toleransi yang dapat kita lakukan adalah ramah kepada tetangga, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat, serta memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Tiba saatnya pada pemberian tugas. Kerjakanlah tugas-tugas berikut dengan teliti. Kalian bisa meminta bantuan kepada orang tua maupun saudara kalian. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian materi yang disampaikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like jika kalian menyukai video ini, share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian mendapatkan ilmu yang sama dengan kalian, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.